Lisa, bagian 20, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Setelah beberapa saat berada di antara Erika dan keluarganya, Saga kemudian meminta diri untuk kembali ke kantor. Sebelum ia benar-benar meninggalkan rumah sakit, Saga diam-diam menyelinap menuju kamar Lisa. Tentu saja ia harus lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan dari Erika maupun keluarganya. Saga berhenti di depan pintu kamar Lisa yang sedikit terbuka. Terlihat olehnya Lisa dan Naya sedang bersenda gurau dengan beberapa teman Lisa yang datang untuk menjenguk. Terdengar sayup-sayup suara gelak tawa mereka. Gerak-gerik Lisa yang terbatas di atas tempat tidur tak bisa lepas dari pandangan mata Saga. Pria tampan itu sepertinya tidak pernah merasa bosan memperhatikan gadis cantik itu. Meski Lisa terlihat hanya terbaring saja di atas tempat tidurnya, tapi pesonanya mampu menghipnotis Saga untuk betah berlama-lama menatapnya. Lisa terlihat ceria bersama sahabat-sahabatnya yang tidak henti-hentinya memberi support kepadanya. Mereka silih berganti menjenguk dan menjaga Lisa, sehingga gadis tinggi semampai itu merasa tidak kesepian saat berada di rumah sakit. Dan Saga merasa lega melihat keadaan Lisa yang sudah mulai membaik. Hanya saja ia masih trauma dengan kejadian itu. Lisa masih sering melamun dan merasa sedih. Itu bisa dimaklumi mengingat apa yang baru saja menimpa dirinya. Secara kasat mata, Lisa terlihat lebih sehat dari sebelumnya, tetapi tidak dengan psikologinya. Itu mengapa sahabat-sahabat Lisa selalu mendampinginya selama ia dirawat. Meski mereka tidak tahu dengan apa yang sebenarnya terjadi kepada Lisa, karena Lisa meminta Karin untuk merahasiakan kejadian yang sebenarnya. Lisa tidak ingin sahabat, rekan kerja, atau ibu Karmita sekalipun tahu ia harus dirawat di rumah sakit karena penganiayaan yang dilakukan Nadia. Yang mereka tahu adalah Lisa harus menjalani operasi karena usus buntu. Tak lama kemudian Saga beranjak meninggalkan kamar Lisa setelah memastikan kakak beradik itu dalam keadaan baik-baik saja. Dengan langkah gontai, Saga meninggalkan rumah sakit menuju kantor di mana ia bekerja sekarang. Dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba saja Saga merasa risau. Ada yang mengganggu pikirannya. Wajah kedua gadis itu, Lisa dan Erika, silih berganti menari-menari di pelupuk matanya. Mungkin akan menjadi lain ceritanya, andai saja waktu itu ia menemukan Lisa terlebih dahulu. 2 tahun lamanya ia mencari Lisa dan hampir menyerah karena ia benar-benar kehilangan jejaknya. Dan di dalam keputusasaan itu Saga bertemu dengan Erika. Saat itu belum ada benih-benih cinta di antara mereka. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, keduanya pun saling jatuh hati. Mereka memadu kasih selama 7 bulan hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertunangan. Kedua pasangan muda itu telah mendapat restu dari orang tua masing-masing dan tentunya mereka ingin putra dan putrinya segera menikah. Keyakinan Saga menikahi Erika adalah ia merasa Erika adalah gadis yang tepat untuk menjadi pendamping hidupnya kelak. Erika berasal dari keluarga dengan latar belakang pendidikan yang baik, memiliki sifat dan karakter yang baik pula. Bukan karena Erika adalah putri seorang konglomerat Hartono Prawiro yang membuat hatinya terpikat. Karena sebelumnya Saga pun tidak mengetahui Erika adalah putri pengusaha kaya raya. Saga mencintai Erika apa adanya, tanpa memandang status maupun kasta. Tetapi Lisa, gadis itu memiliki cerita tersendiri dalam hidup Saga. Meskipun pada saat itu ia belum mengenal apa yang dinamakan cinta. Akan tetapi sebagai seorang pemuda tanggung yang sedang beranjak dewasa saat itu,
Saga selalu dibuat bingung oleh debar-debar aneh saat ia berada di dekat Lisa. Namun rasa itu tidak ia rasakan saat bersama teman gadisnya yang lain. Saat itu Saga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Sejak insiden kamar kecil dan untuk pertama kalinya ia menggendong tubuh Lisa, Saga merasakan ada sesuatu yang lain pada dirinya. Perasaan suka dan selalu ingin berada di dekat Lisa timbul begitu saja tanpa bisa ia mengerti. Yang Saga tahu, ia akan merasa sangat senang saat bersama Lisa. Dan menjahilinya adalah sekedar pembuka jalan baginya untuk mendekati gadis cantik itu. Hanya saja caranya yang terkadang salah dan tidak bisa diterima oleh Lisa, justru seringkali membuat gadis itu merasa kesal kepada Saga. Saga bahkan tidak tahu bagaimana cara memperlakukan gadis itu dengan baik. Dan itu membuat Lisa semakin kesal karena sikap Saga yang cenderung kasar dan angkuh padanya. Akan tetapi lambat laun Saga mulai berubah perangai buruknya. Ia berusaha merubah anggapan orang mengenai dirinya. Ia menyadari menjadi nakal tidak akan membuatnya menjadi lebih baik, justru akan mengundang kebencian pada dirinya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan rasa simpati dari gadis yang ia sukai, ia juga telah membuat hidupnya menjadi lebih buruk. Tak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga orang tua dan orang lain. Dan Saga tidak menginginkan semua itu. Tentu saja Saga harus berterima kasih pada gadis yang mampu merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik, yaitu Lisa. Dan belum sempat ia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada gadis itu, ia telanjur pergi mengikuti orang tuanya keluar daerah tanpa sempat memberi kabar sebelumnya. Mereka terpisah oleh ruang dan waktu. Jarak memisahkan mereka berdua. Tidak ada komunikasi sejak itu. Dan waktu pun berlalu. Saga yang telah lama memendam keinginan untuk bisa bertemu kembali dengan Lisa pun memutuskan untuk kembali ke kotanya. Demi untuk mewujudkan keinginannya untuk bertemu gadis yang sempat mengisi hatinya itu, Saga harus rela meninggalkan segala sesuatunya di kota yang selama ini ia tinggal. Orang tua, sanak saudara, sahabat, pekerjaannya, dan memulai hidup baru di kota yang telah lama ia tinggalkan itu. Ada secangkup haru dalam rindu saat pertama kali Saga menginjakkan kaki di kota sejuta kenangan itu. Saga seperti bernostalgia kembali ke masa-masa lalu. Masa di mana saat itu Saga dan Lisa pernah melewati saat-saat yang menyenangkan sebagai remaja yang penuh dengan sukacita. Saga berharap ia bisa bertemu lagi dengan Lisa secepatnya. Akan tetapi menemukan kembali Lisa bukanlah pekerjaan yang mudah. Lisa sudah tidak lagi menempati rumahnya. Bahkan tetangga Lisa pun tidak ada yang tahu di mana Lisa dan kedua adiknya pindah. Dan setelah berjuang mencari informasi tentang keberadaan Lisa dan tidak pernah membuahkan hasil, saat rasa putus asa mendera, Saga pun bertemu dengan Erika. Erika lah yang selama ini menemaninya, mengisi hari-harinya yang sepi. Dan tanpa ia menyadari, Erika telah menawan hatinya dengan sikapnya yang lembut dan manja. Dan karena Erika lah, Saga kemudian diangkat menjadi manajer di salah satu perusahaan milik ayahnya. Tetapi meski telah menemukan tambatan hati, namun tidak menyurutkan niat Saga untuk mencari dan menemukan Lisa. Tidak peduli meski ia harus menunggu sampai pada waktunya ia dan Lisa dapat bertemu kembali. Harapan terbesarnya adalah dapat menemukan Lisa dengan cara apapun. Dan dengan cara yang tidak terduga, Saga akhirnya dapat bertemu dengan Lisa. Tentu saja Saga sangat bersyukur karenanya, mengingat selama ini dengan susah payah ia berusaha menemukan sahabat lamanya itu.
Akhirnya Saga menyadari ternyata ia masih memendam rasa terhadap Lisa. Rasa yang ingin tersimpan rapi di sudut hatinya dan selalu ia jaga dengan baik. Pertemuannya kembali dengan Lisa telah memberi kesan yang mendalam baginya. Ia tak lagi melihat Lisa yang polos, cengeng, dengan rambut kepang duanya, melainkan seorang wanita dewasa yang cantik, cerdas, dan anggun. Tutur katanya lembut dan menenangkan, mampu membuainya hingga ke angkasa. Tatapan matanya yang teduh dan memberi rasa nyaman pada dirinya. Belum lagi paras cantiknya yang mampu membius dan membuatnya mabuk kepayang. Jauh dari yang Saga bayangkan, Lisa terlalu indah, terlalu mempesona dan membuat Saga merasa. Saga tersentak. Suara handphone membuyarkan lamunannya. Lisa? Saga melihat nama Lisa tertera di layar ponselnya.